Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tiara Rizkita, Stambuk F221222076. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu struktur konstruksi bangunan 3. Jadi saya akan menjelaskan tentang kolom ini komponen struktur yang tugas utamanya itu menyangga beban aksial tekan vertikal. Atau kolom ini juga bisa kayak dia ini mentransfer tekanan beban struktur dari bagian atas atau atap ke elemen struktur bagian bawahnya, pondasi. Atau dengan kata lain, kolom memiliki peran sebagai kompresi. Fungsi kolom itu dia tuh kayak penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Jadi kolom itu termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup atau manusia dan barang-barang serta beban hembusan angin. Saya juga akan menjelaskan tentang slope. Slope itu bagian dari struktur sebuah bangunan. Letaknya di bagian atas pondasi bangunan dalam bentuk horizontal. Fungsinya slope ini mendistribusikan beban dari dinding atau balok ke pondasi atau lantai di bawahnya. Ini itu membantu dalam mencegah konsentrasi tekanan yang tinggi pada titik-titik tertentu yang menyebabkan kerusakan atau penurunan struktural. Kita masuk saja langsung ke input. Tujuannya untuk mendapatkan sistem struktur yang tepat sesuai dengan dasar pertimbangan kondisi lingkungan dan kebutuhan bangunan bentang lebar dengan fungsi bangunan bandara udara internasional. Dasar pertimbangannya itu: pertama, biaya relatif terjangkau; kedua, bahan mudah didapatkan; tiga, tidak memerlukan keahlian khusus; 4, kokoh; 5, efisiensi waktu pengerjaan; 6, ketahanan terhadap api; 7, kekuatan dan ketahanan bangunan; 8, bentuk bangunan. Jadi analisanya itu beton bertulang. Jadi kita di sini tuh pakai kolom beton bertulang. Beton bertulang itu beton struktural yang ditulangi dengan tidak kurang dari jumlah baja prategang atau tulangan prategang minimum yang ditetapkan dalam standar. Kolom beton bertulang ini merupakan elemen aksial beton bertulang yang menerima gaya-gaya dari balok dan kemudian menyalurkan ke struktur bawah atau pondasi. Akibat gaya aksial, kolom ini juga terima gaya lentur, sehingga perencanaannya itu mencakup kapasitas aksial dan kapasitas momen. Perencanaan tentang kolom beton bertulang ini diatur dalam SNI atau Standar Nasional Indonesia. Jadi kenapa saya memilih konstruksi beton dan baja? Karena dia ini mudah didapat dan mudah dalam pelaksanaan. Itu memiliki kesan kokoh serta memungkinkan berbagai macam variasi finishing dalam mencapai penampilan karakter yang natural. Jadi material lantai yang dipakai pada bandara itu harus mendukung beban secara langsung maupun tidak langsung. Itu dapat menjadi petunjuk arah bagi pemakainya, memiliki koefisien gesek yang cukup sehingga tidak membuat orang itu mudah terpeleset dan mudah dalam hal perawatannya. Bahannya itu yang dipakai adalah terrazzo. Jadi terrazzo sendiri itu dari serpihan marmer, granit, kuarsa, kaca, kerang atau bahan lain yang sesuai. Terrazzo ini juga menggunakan semen atau matriks epoksi sebagai pengikat. Strip logannya itu membagi bagian, membuat transisi warna, mendesain pola dekoratif atau logo, dan memungkinkan pergerakan atau pengurangan retakan. Jadi material ragam hias pada kolom, konsol ataupun daun pintu menggunakan GRC atau Glass Fiber Reinforced Cement. Jadi berdasarkan besaran ruang pada unit bandara dapat dipastikan ukuran tiap unit berkelipatan 6 meter.
Untuk itu, modul bangunan yang digunakan pada bangunan ini yaitu modul 6x6 meter. Berdasarkan ketentuan modul yang digunakan, dapat ditentukan ukuran balok dan kolom yang akan digunakan. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi, dimensi kolom ada 3 ya. Dimensi kolom, dimensi balok anak, dimensi balok induk. Jadi dimensinya itu 600 kali 1/10 bentangan sama dengan 60 cm. 600 kali 1/10 bentangan sama dengan 60 cm. Nah, dimensinya itu 60 kali 60. Jadi ini kolom utamanya. Nah, dimensi balok induk. Dimensi balok induk itu dimensinya 30 kali 60. Jadi dimensi balok induk ini dia sudah tidak lagi ini. Kenapa bisa 30? Karena 600 kali 1/20 bentangan sama dengan 30 cm. Jadi dimensinya itu 30 kali 60. Dimensi balok anak, dimensinya itu 30 kali 30. Silakan dilihat saja. Jadi ini untuk sumbernya. Ada yang kurang saya tambahkan di sini. Jadi itu jurnal nanti saya simpan di Google Drive, nanti bisa dilihat. Saya akhiri presentasi saya. Lebih dan kurangnya atau kurang paham, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.